Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab Ibrani 3 ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan atau renungan harian ini kita berdasar pada apa yang boleh disampaikan oleh penulis Ibrani ini, bahwasanya pemberitaan tentang Yesus Kristus itu selalu akan dihadapkan dengan apa yang terjadi dalam konteks masa pada saat itu. Pemberitaan tentang Yesus kepada orang-orang Heber atau Ibrani ini berhadapan secara langsung dengan pengikut Musa. Jadi pengikut Musa dalam hal ini menganggap bahwa Musa lah salah satunya adalah orang yang paling mereka agungkan, dan Musa itu dianggap seperti rumah atau bangunan iman mereka. Jadi di dalam hal ini ketika mereka menganggap Musa adalah rumah atau bangunan mereka, mereka sangat menghormati rumah itu atau Musa itu. Jadi ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, setiap ahli bangunan, kalau mereka menganggap bangsa Israel adalah bangunan dan ahli bangunannya adalah juga Musa, Musa hanyalah satu bagian dari dalam rumah itu. Jadi sesungguhnya Musa itu bagian dalam rumah itu, bukan menjadi pemilik daripada rumah itu yang disampaikan oleh penulis Ibrani ini. Apa yang dimaksudkan Bapak Ibu? Supaya orang-orang pendengar daripada firman ini memahami bukanlah Musa yang harus diagungkan sebagai ahli bangunan, tetapi Musa adalah pelayan di dalam rumah itu. Tetapi Yesus adalah anak Allah di dalam rumah itu. Jadi di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, supaya mereka memahami bahwa Musa bolehlah menjadi orang yang besar di dalam perjanjian lama. Ia terdidik dalam segala pengetahuan orang-orang Mesir. Musa orang yang tabah, dan itu nyata dalam hal ia berani membunuh orang Mesir yang menganiaya seorang orang Israel. Lalu ia pergi padang gurun dan tinggal di sana 40 tahun. Sampai Allah menyatakan dirinya kepadanya dalam semak belukar dan yang bernyala-nyala. Jadi Bapak Ibu benar, Musa bersedia mati bagi bangsa Israel, tetapi Yesus sudah mati. Itu perbedaannya. Jadi Musa bersedia mati untuk bangsa Israel, tetapi Yesus sudah mati untuk bangsa itu. Itu yang disampaikan oleh pembaca atau bahkan pengabar firman kepada orang-orang Yahudi pada masa ini. Musa telah menulis Taurat pada batu, Roh Kudus menulis pada hati kita. Itu perbedaannya Bapak Ibu, dan ini juga kembali diingatkan supaya mereka tidak memahami bahwasanya Musa menjadi jalan keselamatan, tetapi Musa adalah pengantara dan bagian daripada bangunan itu. Musa tidak sempurna, tetapi Yesus sempurna dan tidak bercacat celah. Salah satu dosa waktu ia marah kepada bangsa itu menghalangi Musa masuk ke negeri Kanaan. Tetapi Yesus berdoa di atas kayu salib karena musuhnya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Dengan demikian, Yesus adalah Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan Musa. Ini menjadi membuka pemikiran orang-orang pendengar firman ini yang mengagungkan dan menganggap bahwasanya Musa itu adalah ahli bangunan itu di atas segala ahli. Maka Ibrani 3 ayat 4 ini mengatakan, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Betul. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Jadi manusia tidak dapat mengambil bagian daripada Allah atau menganggap dirinya menjadi ahli bangunan. Sesungguhnya yang menjadi ahli bangunan itu, yang berkarya, yang mencipta, yang memprakarsa semua itu adalah Allah. Tetapi jikalaupun ada dipakai Allah, manusia itu adalah alatnya. Kitalah rumah Allah yang sungguh-sungguh Bapak Ibu.
Kitalah rumah Allah yang sungguh-sungguh, yaitu kita yang ada di dalam Kristus Yesus, karena kita turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nanti kita bisa baca Efesus 2 ayat 22. Nanti kita baca ya Bapak Ibu di rumah kita masing-masing. Kita buka Efesus 2 ayat 22. Bahwa kita yang ada di dalam Kristus karena kita turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi kita adalah tempat kediaman Allah di dalam Roh Bapak Ibu. Maka dalam hal ini dikatakan tubuh kita ini adalah bait Allah. Maka yakinkan Bapak Ibu, engkau, saya adalah orang-orang yang didiami oleh Allah dan pemilik kita sesungguhnya adalah Allah. Yesus telah berkata kepada murid-muridnya, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 14 ayat 23. Kita menjadi tempat kediaman Allah oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Yohanes 15 ayat 4. Tetapi orang yang hendak mengetahui kesetiaan Kristus harus menyerahkan seluruh rumahnya kepada Kristus. Kristus harus memiliki diri kita seluruhnya, sebab ia tidak dapat berbuat apa-apa dengan diri kita jikalau kita tidak menyerahkan seluruh diri kita pada harta kita kepadanya. Jadi mari Bapak Ibu, setiap hari itu kita selalu memberikan penyerahan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri kita ini untuk dapat dipakai oleh Tuhan. Kita jangan setengah-setengah memberikan hati dan pemikiran kita kepada Tuhan, supaya hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, supaya kita memahami diri kita ini tidak dapat kita kendalikan, rencana-rencana kita tidak dapat kita tentukan, tetapi Dialah yang menentukan segala sesuatu. Itu yang membuat kita merasakan nyaman, aman, tenang, sukacita dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Kristus menuntut suatu penyerahan yang mutlak dari kita, yang berdasarkan kasih yang murni kepada Kristus. Jadi kalau kita mengatakan saya adalah pengikut Yesus Kristus, tetapi hati kita setengah-tengah percaya, hati kita setengah-setengah beriman, maka saat ini Bapak Ibu, bagaimana mungkin Yesus dapat bekerja di dalam diri kita kalau kita menyerahkan diri kita hanya setengah-setengah atau seperempat atau tidak sama sekali. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, kita adalah bangunan Kristus dan kita dibangun di dalamnya dan Dia yang tinggal dalam kita. Maka seutuhnya mari berserah, menyerahkan diri kita dalam kendali Tuhan Yesus. Kita senantiasa diberkati dan dijagai dan dipeliharanya untuk kebaikan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami, Engkau memperkenankan kami menjadi bangunan daripada segala rencanamu. Terjadilah Tuhan itu kepada hidup kami. Biarlah kami hidup dalam penyerahan kepadamu saja. Berkati Tuhan para hamba-hamba Tuhan, juga pemimpin-pemimpin gerejawi yang boleh senantiasa mengajak, mengarahkan, membimbing setiap umat Tuhan untuk terus menyerahkan dirinya kepadamu. Dan biarlah kami hidup sesuai berkenan Tuhan. Buat pimpinan gerejamu kami berdoa, buat pelayanan Opuye Porus dan juga sekjen dan para kadep, bahkan koinonia, marturia, diakonia. Biarlah Tuhan kiranya memberkati mereka dalam setiap pelayanan mereka. Dan juga para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, biarlah kami Tuhan pakai supaya kami dapat senantiasa mengarahkan para jemaat Tuhan untuk tetap berserah hanya kepadamu saja. Berkati Tuhan setiap pelayanan para hamba-hambamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.